Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai review jurnal yang sudah diteliti oleh kelompok kami. Kelompok 6 terdiri dari Niatus Sofia NIM T 2019-1045, lalu Wansil Hidayatul Rohmah NIM-nya T 2019-1029, lalu saya sendiri Elvina Ulia Damayanti NIM T 2019-1023. Jadi di sini kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Review jurnal ini ditujukan untuk tugas penelitian tindakan kelas yang diampuh oleh dosen Dr. Imron Fauzi, MPDI. Jadi review jurnal ini yang akan kami teliti berjudul Minat Belajar sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa, yang ditulis oleh Siti Nurhasana dan A. Sobandi. Jurnal ini yaitu merupakan jurnal pendidikan manajemen perkantoran yang volumenya volume 1 nomor 1 halaman 128 sampai 135 tahun 2016. Jadi langsung saja masuk ke isi dari jurnal ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya, setiap proses pembelajaran tentunya diharapkan dapat membuat peserta didik memperoleh hasil kerja yang baik. Namun, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai standar KKM. Merujuk pada perspektif teori belajar bahwasanya yang mempengaruhi hasil belajar siswa bisa melalui banyak hal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah minat belajar yang diduga kuat mempengaruhi hasil belajar siswa, dan ini adalah faktor utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi minat belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. Nah, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang pertama, metode ini menggunakan metode survei. Lalu variabel yang diteliti adalah ketertarikan belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Lalu sampelnya diambil dengan menggunakan rating scale yang berjumlah 58 siswa SMK Bandung, 11 item responden minat, dan nilai ujian akhir. Lalu pengumpulan datanya menggunakan yang pertama kuesioner atau angket, lalu yang kedua menggunakan hasil ujian akhir siswa. Nah, pengolahan datanya menggunakan statistik deskriptif, lalu statistik inferensial. Nah, subjek dan objek dari penelitian ini yang pertama adalah subjeknya. Subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan penelitian ini. Penelitian ini meliputi Siti Nurhasana dan A. Sobandi. Lalu objek penelitian. Objek penelitian merupakan suatu hal yang diteliti dalam penelitian ini. Nah, objeknya meliputi 58 siswa kelas 10 administrasi perkantoran, salah satu SMK yang berlokasi di Bandung. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama, hasil penelitian menunjukkan minat belajar berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar 4,34. Lalu menyajikan skor rata-rata dari masing-masing indikator yang dijadikan ukuran minat belajar dengan skor tertinggi pada indikator motivasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan siswa untuk belajar dan menguasai pelajaran berada pada kategori sangat tinggi. Indikator perhatian dalam belajar memiliki skor rata-rata terendah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian siswa saat proses belajar itu berlangsung belum optimal. Nah, lalu yang selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, satu, pada abstrak sudah memuat semua yang ada pada penelitian ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan. Lalu yang kedua, terdapat kesesuaian antara landasan teori dan variabel penelitian. Lalu yang ketiga, hubungan di antara variabel berjalan satu arah. Yang keempat, penggunaan metode dan instrumen penelitian
penelitian sangat sesuai. Nah, kekurangan yang ada dalam penelitian ini yaitu yang pertama, satu peneliti hanya dilakukan pada skala terbatas kelas 10. Maka dari itu mungkin bisa berubah jika dilakukan di kelas lain. Lalu yang kedua, penelitian ini tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek penelitian. Lalu yang ketiga, tidak ada penjelasan lebih mengenai bagaimana cara mencari nilai koefisien determinasi dan nilai koefisien korelasi. Nah, lalu yang keempat, jurnal ini merupakan masih terakreditasi Sinta 4. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu merupakan hasil diskusi dari penelitian jurnal ini. Nah, hasil diskusinya yaitu penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Dengan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. Dari penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pendidik untuk terus mengevaluasi proses pembelajaran baik dalam strategi, metode, media, dan lain sebagainya yang mampu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, saran untuk penelitian jurnal ini yaitu berdasarkan penelitian ini diharapkan pendidik itu mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini mengacu pada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa salah satu indikator untuk mengukur minat belajar yaitu perhatian siswa yang masih tergolong rendah di antara indikator lain seperti ketertarikan untuk belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan. Nah, dari hasil cek terakreditasi bahwa akreditasi yang menggunakan Sinta, diketahui bahwa akreditasi jurnal ini berada pada golongan Sinta 4. Nah, cek akreditasi Sinta ini bisa dilakukan melalui web atau Google. Nah, lalu rekomendasinya selanjutnya yaitu, jadi apabila jurnal ini dijadikan rujukan sebagai penulisan karya ilmiah masih kurang cocok karena jurnal yang dianggap baik jika terakreditasinya itu berada di Sinta 1 sampai 3. Nah, lalu jika dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran, menurut kami ya jurnal ini masih dapat digunakan karena dengan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebuah dasar bagi pendidik untuk terus mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, misalnya dalam strategi, metode, media, sumber belajar, dan sebagainya yang mampu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Nah, jadi berikut yang bisa saya sampaikan, dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf apabila review kami memiliki kekurangan dan kritik dan sarannya itu sungguh untuk membangun kami. Lalu untuk saya sendiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.